para pemburu mobil bekas, jumpa lagi dengan Lek Tomo. Siapa sih yang tak ingin beli mobil sendiri, sekalipun mobil bekas jadul? Di video kali ini, Lek Tomo akan membahas apa saja yang perlu diperhatikan jika ingin membeli mobil sedan bekas tahun 90-an. Khususon para generasi milenial yang tabungannya pas-pasan dan ingin punya mobil sedan yang secara model masih oke untuk dipakai sehari-hari. Mobil tua terutama tahun 90-an pasti punya kelemahan, yaitu yang pertama, mesin yang terbilang capek. Kedua, bodi yang sudah keropos. Ketiga, yaitu kaki-kaki yang kurang sehat. Dari ketiga kelemahan tersebut, mana sih yang menjadi prioritas utama jika akan membeli mobil bekas? Apakah mesin yang sehat? Apakah sasis dan bodi yang utuh? Atau kaki-kaki sehat dan kelengkapan lainnya yang utuh juga? Intinya, jangan sampai beli mobil dengan kantung. Sebelum membahas lebih lanjut, pastikan kalian sudah subscribe channel Lek Tomo ini ya. Membeli mobil sedan bekas tahun 90-an memiliki banyak kelebihan. Karena selain modelnya yang masih cocok dipakai di masa sekarang, harganya juga terjangkau. Daripada uangnya dipakai untuk DP beli mobil baru, tapi masih harus mencicil angsuran, mending beli mobil bekas tapi tunai dong pastinya. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat akan membeli mobil sedan bekas tahun 90-an. Mencari mobil bekas tahun 90-an susah-susah gampang. Untuk populasi mobil yang masih sehat juga masih banyak kok. Suku cadangnya melimpah. Part aksesoris juga tak sedikit yang jualan. Tapi apa saja sih hal yang paling penting yang harus diperhatikan sebelum meminang mobil tahun 90-an? Yang pertama, bodi. Karena sudah tergolong mobil tua, bagian bodi ini menjadi prioritas utama untuk dicek. Cari tahu tentang riwayat mengenai mobil tersebut. Apakah pernah mengalami kecelakaan atau bekas banjir? Hal ini sangat penting ketika akan memutuskan untuk membeli mobil bekas yang jadul atau tua. Cobalah untuk membeli mobil tua dengan kondisi bodi mobil yang masih baik. Tak sedikit orang yang beranggapan jika membeli mobil dengan kondisi mesin yang bagus, meskipun bodi kurang baik, akan lebih menghemat. Namun sebenarnya pernyataan ini kurang pas menurut Lek Tomo. Akan lebih hemat jika kalian membeli mobil tua yang memiliki bodi masih bagus, tanpa keropos, bahkan masih orisinil bagian luar dan dalam, meskipun kondisi mesin kurang baik. Dan jika mendapat unit dengan bodi yang kurang baik, mending di skip aja, karena akan sangat menguras kantong saat memperbaikinya. Yang jelas, bagian fisik mobil ini sama sekali tidak boleh luput dari perhatian. Cek dengan seksama setiap bagian bodi mobil, termasuk pula plafon mobilnya. Plafon mobil yang masih bagus memiliki kondisi yang masih cukup tebal. Hal ini karena fungsi plafon yang digunakan untuk melindungi suhu udara yang ada di dalam kabin mobil, terutama saat kondisi cuaca sekitar sedang panas. Selanjutnya, cek bagian kolong roda, dudukan mesin, dan bagian bawah bodi. Pastikan tidak ada yang keropos. Untuk bodi mobil tahun 90-an masih banyak yang oke kok, selama bukan bekas tabrakan atau pernah terendam banjir. Yang kedua, baru menuju mesin dan kaki-kaki. Setelah pengecekan bodi secara menyeluruh sudah dilakukan, barulah mengecek pada bagian mesin. Pastikan nomor mesin sama dengan yang tertulis di dokumen. Lihat juga apakah ada kebocoran oli pada bagian mesin. Jika tidak, lanjut ke step selanjutnya. Setelah itu, cobalah untuk menghidupkan mesin mobil. Perhatikan bunyi yang dihasilkan mesin maupun bunyi-bunyi lainnya yang muncul ketika mobil dihidupkan. Amati dan dengarkan dengan seksama.
Periksa bagian knalpot, apakah masih dalam kondisi normal atau tidak. Cek jelaga yang ada di dalam knalpot dengan menggunakan jari. Pastikan jika kondisi jelaga masih dalam kondisi kering. Jika keluar air dari knalpot pada saat pertama kali dinyalakan, itu tandanya mesin sedang tidak baik-baik saja. Ada kemungkinan blok kemasukan air. Selanjutnya, perhatikan asap yang dihasilkan. Melalui asap knalpot tersebut, Anda bisa membaca jika terdapat masalah atau tidak pada bagian silinder, ring seher, ataupun terdapat kebocoran pada saat proses pembakaran. Setelah bagian mesin sudah dicek, bagian kaki-kaki juga harus diperhatikan. Cara pengecekannya pun cukup mudah. Coba putar kemudi ke kanan dan ke kiri, apakah jumlah putarannya sama atau tidak. Coba juga untuk menggoyang roda bagian atas, maju dan mundur. Jika roda ikut goyang, berarti ada yang kurang baik di bagian kaki-kaki. Jadi kesimpulan dari poin-poin yang Lek Tomo jelaskan tadi adalah, carilah mobil bekas tahun 90-an yang kondisi bodinya masih utuh, bagus, dan cat masih orisinil meskipun mesinnya kurang bagus. Karena jika bagian bodi tidak utuh, kropos, dan tidak orisinil, biaya yang dikeluarkan tak kurang dari 10 juta untuk memperbaiki bodi saja. Itu masih belum untuk melengkapi bagian-bagian yang hilang. Untuk perbaikan mesin mungkin tak sampai 5 juta asal kondisi mesin tidak benar-benar hancur. Kalaupun mesin memang sudah rusak parah dan hancur, masih ada opsi swap engine. Sekarang sudah banyak kok yang jual mesin gelondongan. Jadi jangan khawatir untuk ketersediaan suku cadang mesin dan kaki-kaki pada mobil tahun 90-an. Jangan lupa untuk menambahkan anggaran lebih untuk biaya perawatan. Katakanlah harga mobil bekas incaranmu harga pasarannya 45 juta, tambahkan anggaran 15 juta untuk biaya perawatan dan berjaga-jaga. Bagaimana? Masuk akal bukan? Nah, berikut rekomendasi mobil sedan tahun 90-an untuk para milenial. Kira-kira mobil sedan bekas tahun 90-an apa saja sih yang menurut Lek Tomo layak dipinang? Simak baik-baik. Yang pertama, Honda Civic Genio tahun 95. Mobil sedan satu ini meskipun tergolong tua, tapi model dan bentuknya masih oke banget dipakai untuk anak muda. Selain populasinya yang masih banyak, spare part-nya juga melimpah, konsumsi BBM-nya juga ramah di kantong. Untuk mobil ini sebaiknya cek bagian kolong roda, karena Civic Genio ini cukup rendah posturnya. Jadi rawan karat pada bagian kolong roda dan bodi bawah apabila tidak dirawat dengan benar. Selain itu, pada keluaran tahun 95 sudah menggunakan radiator double ply. Jadi tak usah khawatir mesinnya kepanasan atau overheat. Untuk spare part mesin dan kaki-kaki melimpah. Yang jualan online juga banyak. Kekurangannya adalah jarang banget mobil yang kondisinya benar-benar orisinil. Karena mobil ini bisa dibilang mobil gaul di zamannya. Kekurangan lainnya yaitu pajaknya yang lumayan mahal, sekitar 1,5 juta. Cukup mahal untuk mobil keluaran tahun 95. Harga pasaran Honda Genio tahun 95 berada di kisaran 45 juta sampai 60 jutaan, tergantung kondisi. Yang kedua, ada Toyota Great Corolla tahun 95 juga. Mobil ini bisa dibilang kompetitor utamanya Honda Civic Genio. Desainnya juga tak lekang oleh waktu, konsumsi BBM-nya yang irit juga, serta ketersediaan on-road yang cukup melimpah, menjadikan mobil ini layak untuk para milenial yang ingin membeli mobil bekas dengan budget terbatas. Jika ingin membeli mobil satu ini, pastikan bagian kolong dan bodi bawah mobil bebas dari karat dan keropos. Jika bodi kondisi bagus, masa depan mobil ini dipastikan akan cerah. Untuk bagian mesin, Great Corolla ini memiliki mesin yang bisa dibilang bandel. Jarang banget rewelnya. Kelemahannya hampir sama dengan kompetitornya, yaitu kaki-kaki yang gampang bermasalah. Selain itu, bagian jok kualitasnya kurang bagus.
jadi harus pakai cover agar lebih nyaman dan tidak mudah rusak. Harga pasaran Greco tahun 95 berada di kisaran 40 sampai 60 jutaan. Yang ketiga ada Suzuki Baleno tahun 97. Sedan satu ini secara desain memang kurang aerodinamis menurut Letomo. Sedikit berkesan seperti mobil bawa-bawa komplek. Tapi di balik desain yang kurang oke tadi tersimpan banyak kelebihan. Mesin mobil satu ini bandel dan irit banget loh. Selain mesin yang bandel dan irit, Suzuki Baleno ini sudah dilengkapi pengereman yang cukup bagus. Sudah menggunakan sistem ABS. Untuk harga spare partnya juga murah meriah. Biaya perawatannya juga ramah di kantong. Pastikan untuk mengecek bagian kolong roda dan bodi bawah, karena bagian ini yang mudah keropos pada mobil sedan jika perawatannya kurang baik. Selain memang umurnya juga sih yang sudah lumayan tua. Ada kelebihan, pasti juga ada kekurangannya dong. Kelemahan Suzuki Baleno yaitu suspensinya yang terlalu empuk. Loh, suspensi empuk kok malah jadi kekurangan sih, Lek? Nah, karena saking empuknya, mobil ini sering limbung jika digunakan saat kecepatan tinggi. Selain itu, jok belakang yang juga terlalu tegak jadi kurang nyaman. Kelemahan lainnya yaitu harga jual kembalinya yang bisa dibilang cukup rendah. Untuk Suzuki Baleno harganya di kisaran 40 sampai 50 jutaan. Di nomor 4 ada Lancer GTI tahun 95. Mitsubishi Lancer GTI ini merupakan kompetitor dari Civic Genio dan Great Corolla pada zamannya. Mobil ini memiliki mesin yang cukup bertenaga, desain bodinya yang sporty, interiornya juga bergaya sporty, spare partnya juga mudah didapat. Pokoknya bandel deh. Sama seperti sedan lainnya, cek dulu bodi-bodinya, apakah ada bagian yang keropos atau berkarat. Pastikan mesin juga tidak ada rembesan. Kelemahan dari Lancer GTI ini konsumsi bahan bakarnya yang cukup boros karena tenaga mesinnya yang cukup besar. Selain itu, harga ownernya juga cukup mahal dan perawatannya juga relatif mahal. Pasarannya di angka 45 juta hingga 65 jutaan. Yang kelima ada Mazda 323 Lantis tahun 96. Mazda Lantis ini secara tampilan luarnya tak kalah dari Civic Genio, Great Corolla, dan Lancer GTI. Untuk urusan dapur pacunya juga tergolong mantap, bertenaga, dan tarikannya cukup responsif. Sekali lagi yang terpenting pada sebuah sedan tahun 90-an adalah bagian bodinya. Cek kondisi bodi secara menyeluruh, selanjutnya cek bagian permesinan. Dari kelebihan mesin yang bertenaga dan responsif, konsumsi BBM Mazda Lantis ini bisa dibilang cukup boros. Dengan tenaga yang besar, sayangnya mobil ini tidak dilengkapi sistem keamanan yang mumpuni, hanya sebatas seat belt. Kelemahan lainnya yaitu spare part yang cukup mahal, tapi harga mobil satu ini relatif cukup murah. Harganya di kisaran 35 hingga 50 jutaan. Jadi kesimpulannya adalah, sebelum membeli mobil sedan bekas tahun 90-an, pastikan kondisi bodi secara keseluruhan masih utuh, tidak ada bekas tabrakan, banjir, atau keropos. Karena jika bodi mobil banyak yang keropos, akan makin banyak biaya untuk memperbaikinya. Kalau masih bingung, Letomo kasih form Tomo Car Inspector. Lakukan pengecekan unit dan akan Letomo bantu untuk menganalisa kondisi mobilnya. Jangan sampai beli mobil dalam karung. Sekian dulu dawuh Letomo kali ini untuk kalian yang ingin membeli mobil sedan jadul tahun 90-an. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini. Jangan lupa klik like serta klik tombol lonceng agar tak ketinggalan update video terbaru dari Letomo. Sampai jumpa.